Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di dalam Minggu Palma. Ya Bapak Ibu, tidak terasa ya bagi setiap kita yang setia mengikuti doa dan juga puasa sudah sebentar lagi ya. Kalau orang-orang di agama sebelah itu memperoleh kemenangan ya. Kita juga percaya kita telah mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Keluaran 32, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah LAI memberikan judul perikop, Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang, membentuknya dengan alat, dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan lagi yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Di sana LAI memberikan judul perikop, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang berjudul The Liminal Space. Ya Bapak Ibu, ada musim-musim tentu saja dalam hidup kita. Ya, ketika kita mendapati diri, kita sedang berdiri di sebuah ruang yang asing. Bukan lagi di masa lalu, tetapi juga kita belum tiba di masa depan. Sebuah ruang yang seringkali kita tidak pahami, tapi kok rasanya begitu nyata kita alami. Itulah yang disebut sebagai liminal space. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar istilah ini, the liminal space. Liminal space adalah ruang peralihan, ambang batas kehidupan. Bapak Ibu, dalam ruang ini, liminal space ini, kejelasan itu rasanya mulai memudar. Kepastian rasanya menjauh dari kita. Tanah yang kita pijak itu tidak lagi terasa kokoh dan familiar. Kita rasanya seperti berdiri di antara dua dunia. Yang lama telah berlalu, tetapi yang baru ini belum sepenuhnya tersingkap. Dan di dalam liminal space itulah kita menunggu. Kita bertanya dan kita bergumul di dalam diam. Bapak Ibu, ruang liminal space itu bukan hanya sekedar sebuah konsep yang indah untuk kita renungkan bersama. Tetapi ini adalah realitas yang hampir setiap orang, setiap kita pernah mengalaminya. Ini adalah sebuah ruang antara doa dan jawaban, antara janji dan juga penggenapannya, antara apa yang Tuhan sudah lakukan dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu, kalau mau diibaratkan, liminal space adalah seperti sebuah padang gurun kehidupan. Seperti perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, sebuah tempat di mana harapan dan ketakutan itu berjalan berdampingan. Sebuah ruang sunyi setelah seruan doa dinaikkan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung datang.
Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang berada di sana, di dalam liminal space. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang baru lulus, tetapi nggak tahu kemana arah kehidupan ini mengikuti kita. Kita belum tahu kerja apa, kita belum mendapatkan pekerjaan. Atau ada di antara kita yang sudah menjalani hubungan, in relationship, tetapi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Atau ada juga di antara kita yang sudah begitu lama berdoa, tetapi rasanya tidak ada jawaban dari Tuhan. Bahkan mungkin ada yang dalam keheningan hatinya berbisik, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, Engkau di mana? Bapak Ibu, di ruang antara liminal space inilah sesuatu yang sangat dalam sedang terjadi. Di sanalah iman kita sebetulnya sedang diuji. Di sanalah identitas kita dibentuk. Dan seringkali justru di sanalah ketidaksabaran kita mulai tersingkap. Karena jujur aja, kita sebagai manusia, kita paling gak suka menunggu. Kita tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kita pengen semuanya itu jelas. Kita pengen tahu segala sesuatu. Kita pengen memegang kendali atas hidup kita. Tetapi ruang liminal inilah merampas semua itu daripada kita. Dan di titik itulah iman kita menjadi paling rapuh kalau kita boleh jujur. Bapak Ibu, kita mungkin tidak betul-betul meninggalkan Tuhan, tetapi perlahan kita mulai memegang sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih cepat, sesuatu yang lebih pasti, sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan sekarang. Bapak Ibu Saudara, liminal space adalah tempat di mana iman tidak lagi ditopang oleh apa yang dilihat, melainkan diuji oleh apa yang belum terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama merenungkan pada firman Tuhan hari ini. Apa liminal space dalam hidup kita? Apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika kita berada di dalam liminal space, di dalam ruang antara itu? Dan apa kaitannya liminal space dengan Minggu Palem? Yaitu ketika Yesus memasuki Yerusalem, dielu-elukan sebagai seorang raja. Kita akan melihatnya bersama dalam perenungan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, kalau kita kembali ya ke dalam perikop yang tadi kita sudah baca di dalam Keluaran pasal yang ke-32, kita melihat sebuah potret yang begitu nyata tentang kehidupan di ruang liminal, di ruang di antara. Bapak Ibu, bangsa Israel saat itu tidak sedang berada di Mesir ya. Kita tahu Musa telah menuntun mereka melewati perbudakan Mesir. Mereka telah mengalami pembebasan yang begitu ajaib. Mereka telah melihat tangan Tuhan yang begitu perkasa. Laut terbelah, musuh dikalahkan dan juga perjanjian Allah dinyatakan atas mereka. Tetapi mereka belum tiba di tanah perjanjian. Mereka hidup di antara dua realitas. Boleh tolong sambil dibantu ya Jess. Mereka hidup di antara dua realitas, yaitu masa lalu yang sudah ditinggalkan, tetapi masa depan belum mereka genggam. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, Musa, pemimpin yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang menjadi penghubung antara bangsa Israel dengan Tuhan, saat itu naik ke Gunung Sinai. Lalu Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan sangat jujur bahwa Musa lama tidak turun dari gunung itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada jadwal, dan tidak ada kepastian kapan Musa kembali kepada bangsa Israel. Dan tiba-tiba Tuhan yang tadinya begitu nyata mereka rasakan, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, sekarang seolah-olah menjadi diam. Bapak Ibu, mari kita bayangkan perasaan mereka ya. Hari demi hari berlalu di dalam keheningan. Tidak ada suara, tidak ada tanda yang bisa mereka pegang. Yang tersisa hanyalah penantian. Dan penantian yang tidak pasti seringkali menjadi beban yang paling berat di hati manusia. Bapak Ibu, disitulah mereka berada. Bukan lagi menjadi budak, tetapi juga belum menjadi umat yang menetap. Bukan lagi mereka ada di belakang di Mesir, tetapi mereka juga belum sampai kepada tujuan. Dan di ruang yang tidak nyaman itulah sesuatu mulai bergeser di dalam hati mereka.
Mereka tidak tahan dengan ketidakpastian. Mereka tidak sanggup hidup lebih lama di dalam penantian yang sunyi. Maka mereka membuat sebuah keputusan. Keputusan yang tentu saja bukan lahir dari iman, tetapi lahir dari sebuah kegelisahan. Mereka datang kepada Harun dan berkata, marilah buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa itu. Sudah kita perhatikan ya, mereka tidak berkata bahwa mereka itu berhenti percaya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi mereka ingin sesuatu yang bisa mereka lihat saat itu. Sesuatu yang mereka bisa sentuh, sesuatu yang mereka bisa kendalikan. Lalu mereka membuat apa? Mereka membuat anak lembu emas. Bapak Ibu, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa liminal space, ruang liminal bukan sekedar musim penantian yang begitu panjang, tetapi ruang liminal adalah sebuah tempat penyingkapan. Di sanalah, di ruang tersebutlah apa yang tersembunyi di dalam hati kita perlahan mulai muncul ke permukaan. Bapak Ibu, ada sebuah kebenaran yang disingkapkan dalam ruang liminal ini, yaitu dosa. Bukan hanya sekedar pemberontakan kita kepada Tuhan, tetapi dosa juga adalah penyimpangan yang halus di dalam batin kita. Apalagi ketika kita menunggu Tuhan dengan ketidaksabaran. Bapak Ibu, seorang teolog yang bernama John Calvin pernah mengatakan seperti ini, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti. Dan Bapak Ibu, di dalam masa-masa liminal itulah, masa-masa kita menanti itulah, justru kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan pabrik itu mulai bekerja tanpa henti. Ketika doa-doa itu terasa menggantung, tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika hidup berjalan tanpa kepastian, ketika Tuhan seolah menunda, disitulah mulai muncul bisikan di dalam hati kita. Mari kita buat sesuatu yang bisa berjalan di depan kita. Sesuatu yang memberikan kita rasa aman, sesuatu yang menghapus kegelisahan kita, sesuatu yang tidak menuntut kita untuk menunggu terlalu lama. Sebab Bapak Ibu, ketika segala sesuatu yang terlihat mulai hilang dan satu-satunya yang tersisa adalah iman kepada Tuhan yang tidak terlihat. Disitulah kualitas iman kita diuji dengan nyata. Dan di titik itulah kita sampai pada sebuah kebenaran yang dalam dan tidak selalu mudah untuk kita pahami dan kita lakukan. Yaitu hati yang berdosa tidak bisa diam di dalam ketidakpastian. Hati yang berdosa tidak bisa diam di dalam ketidakpastian. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat dengan begitu jelas di dalam kehidupan bangsa Israel. Masalah mereka bukan karena mereka berhenti menjadi orang yang religius, bangsa yang religius. Mereka tetap beribadah, tetapi mereka memiliki kerinduan akan sesuatu yang ilahi. Hanya saja mereka tidak sadar bahwa ketika Musa sedang naik ke Gunung Sinai, Tuhan sebenarnya sedang memberitahukan firman. Tuhan sedang menyatakan Tauratnya kepada Musa. Namun Bapak Ibu, persoalannya itu bukan sekedar yang dari luar, tetapi dari dalam. Masalahnya adalah mereka mulai menggantikan Allah yang hidup dengan versi Allah yang bisa mereka kendalikan. Bangsa Israel melakukannya dengan membuat lembu emas, Bapak Ibu. Di sini kita perlu perhatikan bahwa lembu emas itu bukan sekedar pengganti Allah, melainkan representasi Allah menurut versi mereka sendiri. Mereka tidak sedang berkata, kami meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Tetapi mereka berkata, inilah Allah yang memimpin kami, yang berjalan di depan kami. Bapak Ibu, mereka mencoba menggambarkan Allah yang tidak terbatas ke dalam sebuah bentuk yang terbatas. Mereka mereduksi kemuliaan Allah menjadi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dipahami menurut akal manusia. Bapak Ibu, inilah pelanggaran yang begitu serius yang manusia lakukan. Bukan hanya sekedar menyembah Allah lain, tetapi menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah, melalui gambar yang dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa sih lembu emas itu terlihat begitu menarik?
ya. Karena tentu saja lembu emas itu terlihat, dapat dilihat oleh mata, bisa disentuh dan juga tidak misterius. Dan lembu emas ini tidak menuntut penantian yang begitu panjang. Bapak Ibu, lembu emas memberikan kehadiran yang instan, kepastian yang cepat, dan rasa aman yang bisa dikendalikan. Tetapi disinilah letak berbahaya dari ruang liminal, yaitu apa? Bukan hanya ketidakpastian, tetapi ketidaksabaran hati manusia. Dan di dalam liminal space, di dalam ruang liminal, ruang antara itulah manusia menciptakan Allah versi diri sendiri yang dapat memberikan rasa aman. Bapak Ibu, alih-alih mereka belajar untuk mempercayai Allah yang tidak terlihat, tetapi justru mereka dan juga setiap kita menciptakan Allah versi diri kita sendiri. Sesuatu yang bisa kita pegang, yang membuat hati kita itu rasanya itu aman, meskipun itu semu sementara. Dan Bapak Ibu, jikalau kita boleh jujur, bukankah kisah ini bukan hanya sekedar kisah orang Israel di masa itu, tetapi ini adalah kisah setiap kita di saat ini. Ini adalah cerminan bagi setiap kita. Pertanyaannya adalah, apa dalam tanda kutip lembu emas kita? Apa lembu emas kita? Mungkin bukan patung yang kita buat dengan tangan, tetapi harapan-harapan yang kita perlahan absolutkan di dalam hati kita. Ya, kalau aku punya karir ini, pasti hidupku akan tenang. Kalau aku menjadi orang kaya, orang sukses, orang tidak berkekurangan, hidupku akan tenang. Atau kalau dia menjadi pasangan hidupku, hidupku akan lengkap sepenuhnya, akan bahagia selama-lamanya. Atau kalau keuanganku stabil, maka aku gak perlu takut lagi. Aku bisa kok membeli segala sesuatu dengan uang yang banyak yang aku miliki. Bapak Ibu Saudara, itu bukan lagi sekedar keinginan. Ketika hal-hal itu menjadi sumber utama dari rasa aman kita, ketika kita menggantungkan ketenangan jiwa kita kepada semua itu, disitulah semuanya diam-diam berubah menjadi ilah pengganti. Oleh karena itu Bapak Ibu, ruang liminal space sebetulnya mengungkapkan apa yang sebetulnya kita percayai. Ketika Tuhan tampak diam, kita tergoda untuk menggantinya dengan sesuatu yang nyata. Kesuksesan, kepastian, kekuasaan, politik, keamanan emosional, bahkan kinerja keagamaan. Ketika kita melayani, mungkin pelayanan kita semu, tetapi kita mengganti itu semua hanya sekedar memberikan rasa aman kita. Dan pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ketika kita menemukan diri kita berada di dalam keheningan, di dalam ketidakpastian ruang liminal, akankah kita mempercayai Tuhan yang tidak terlihat? Atau akankah kita seperti orang Israel di dalam Keluaran pasal 32, yaitu mencoba menciptakan sesuatu yang dapat dikendalikan, bahkan jika itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Mari biarlah itu menjadi perenungan kita bersama. Lalu Bapak Ibu, saat ini, hari Minggu ini, kita masuk ke dalam Minggu Palma. Sebuah momen saat itu yang menjadi momen penuh sukacita, tetapi juga menyimpan kedalaman yang luput kita pahami. Bapak Ibu, pada saat itu, bangsa Israel juga di zaman perjanjian baru, mereka berada di dalam ruang liminal. Mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka bukan lagi bangsa yang merdeka sepenuhnya, tetapi janji tentang kerajaan Allah masih terus mereka nantikan. Mereka hidup di antara janji dan juga penggenapan, yaitu penggenapan akan pembebasan yang belum juga tiba. Dan seperti nenek moyang mereka di padang gurun, mereka kembali menunggu. Mereka menunggu Mesias, menunggu Raja, menunggu pemulihan itu terjadi. Lalu Bapak Ibu, di tengah penantian itulah Yesus datang. Sang pembebas yang dijanjikan akhirnya hadir di hadapan mereka. Dan kali ini orang banyak tidak tinggal diam. Mereka menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Mereka menghamparkan jubah mereka, melambaikan daun palma, berseru dengan penuh semangat,
Hosana, Hosana, yang berarti selamatkan kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Mereka saat itu mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja. Dan saudara, mari kita perhatikan, Yesus tidak menolak dielukan sebagai Raja saat itu. Yesus tidak menghindar, Yesus tidak membungkam mereka, tetapi justru dengan sengaja Yesus memasuki Yerusalem, membiarkan dirinya masuk dielukan sebagai Raja. Padahal kalau Bapak Ibu baca di bagian sebelumnya, itu sering kali Yesus menahan diri dari sorotan publik. Bahkan Yesus mengatakan waktuku belum tiba untuk masuk ke Yerusalem. Tetapi kali ini Yesus datang. Yesus masuk ke Yerusalem bukan di dalam diam, tetapi dalam sebuah pernyataan yang jelas. Tapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat penting yang bangsa Israel yang mereka tidak lihat saat itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu, Yesus tidak masuk dengan cara yang mereka bayangkan. Yesus tidak menunggangi seekor kuda perang, karena saat itu kuda itu adalah alat transportasi untuk berperang. Tetapi yang Yesus naiki, yang Yesus tunggangi adalah seekor keledai muda. Tindakan ini tentu saja bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan yang Zakaria tuliskan di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bahwa raja yang datang itu adalah raja yang lemah lembut, yang datang dengan kerendahan hati, menunggangi seekor keledai. Bapak Ibu, tentu saja ini bukanlah sebuah gambaran seorang raja yang mereka harapkan. Tidak ada pedang, tidak ada pasukan, tidak ada revolusi politik yang instan. Tetapi orang banyak di sana dengan ketidakmengertian mereka tetap berseru, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Bapak Ibu, ironi ini terjadi di sini ya. Mereka melihat seorang raja, tetapi mereka belum memahami kerajaannya. Mereka merayakan kedatangan Yesus yang adalah Raja, tetapi mereka masih membentuk Yesus sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka sendiri. Dan sekali lagi, di dalam ruang liminal itulah hati manusia berbicara dengan sangat jujur. Kita tidak hanya menunggu Tuhan itu datang, tetapi kita juga ingin Tuhan datang dengan cara yang kita inginkan. Kita tidak hanya menunggu Tuhan datang, tetapi kita ingin Tuhan datang dengan cara yang kita inginkan. Bapak Ibu, mulai dari padang gurun hingga pintu gerbang Yerusalem, kita bisa melihat pola yang sama, yaitu hati manusia yang rindu akan Allah, tetapi sekaligus ingin membentuk Allah itu sendiri sesuai dengan keinginan manusia. Dan di titik inilah kita itu diperhadapkan pada sebuah kontras yang tajam yang menyingkapkan isi hati manusia sekaligus menyatakan cara kerja Tuhan. Bapak Ibu, mari kita meletakkan dua peristiwa ini berdampingan ya, berdampingan seperti dua cermin yang saling memantulkan isi hati manusia. Bapak Ibu, di satu sisi di dalam kitab Keluaran kita melihat bangsa Israel yang gelisah karena tidak dapat melihat Allah. Di dalam ketidakpastian itu, mereka mengambil emas lalu membuatnya menjadi patung lembu emas. Mereka menciptakan Allah yang dapat mereka pandang dengan mata dan dengan tangan. Tetapi di sisi lain, di dalam Injil Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang lebih dalam itu terjadi. Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dia datang, dia hadir, dia berjalan di tengah-tengah manusia, tetapi bukan dengan cara yang manusia inginkan. Bapak Ibu, anak lembu emas lahir dari keinginan manusia, dibentuk, diatur, dan disesuaikan dengan kebutuhan hati yang tidak sabar. Sedangkan Yesus yang menunggangi keledai muda adalah raja sejati, raja yang tidak tunduk pada ekspektasi manusia, raja yang tidak dapat dibentuk oleh keinginan hati kita, dan yang memilih jalannya sendiri. Bapak Ibu, yang satu menawarkan sesuatu yang instan, terlihat dekat, dan juga dapat dikendalikan. Tetapi Yesus di dalam kerendahannya, dia hadir di dalam diam, sabar, dan juga menuntut iman kita yang teguh. Bapak Ibu Saudara, di dalam kedua momen inilah, meskipun terpisah oleh waktu, sebenarnya menguji hal yang sama. Di tengah-tengah penantian kita,
di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ruang liminal di dalam kehidupan kita, akankah kita mempercayai Tuhan sebagaimana adanya Dia? Atau kita berusaha menciptakan Allah yang lebih mudah kita pahami dan kita kendalikan? Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan tidak pernah bekerja menurut jadwal kita. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, tetapi Tuhan tidak pernah bekerja menurut jadwal kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, karya keselamatan terbesar dalam sejarah, yaitu salib Kristus, tidak datang dengan cara yang manusia anggap itu masuk akal. Tetapi salib rasanya datang seperti penundaan, terlihat seperti kelemahan. Bahkan bagi banyak orang, salib adalah sebuah lambang kegagalan. Dan disinilah ironi itu mencapai puncaknya. Bapak Ibu, pada hari Minggu Palma, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak meneriakan Hosana, Hosana. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, mereka, orang-orang itu juga yang akan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yesus tidak memenuhi tuntutan, Yesus tidak memenuhi ekspektasi mereka, Yesus tidak menyelesaikan ketegangan liminal mereka dengan cara yang mereka inginkan. Bapak Ibu, Yesus tidak menghapus penantian, tetapi Yesus justru masuk ke dalamnya. Yesus tidak memberikan kepastian yang instan, tetapi Yesus memanggil setiap kita untuk percaya kepadanya. Dan di titik itulah hati kita betul-betul dinyatakan. Apakah kita betul menginginkan Tuhan atau kita hanya menginginkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu, berita baik yang membawa penghiburan bagi setiap kita adalah Allah tidak meninggalkan kita di dalam liminal space, di dalam ruang di antara, di dalam ruang transisi, di dalam ketidakpastian hidup kita. Bapak Ibu, di dalam sejarah kita melihat bukti nyata dari kasih setia Allah. Di dalam kitab Keluaran kita melihat meskipun orang Israel begitu berdosa, berkali-kali melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperbaharui perjanjiannya dengan mereka. Dan pada Minggu Palma, meskipun orang-orang itu salah paham tentang kedatangan Kristus, tetapi Yesus tetap melangkah menuju salib, menaikkan tujuan keselamatan yang telah Allah Bapa tentukan. Bapak Ibu, Yesus sepenuhnya memasuki liminal space kita, kondisi transisi kita. Dia datang bukan sebagai sosok yang kita ciptakan atau yang kita pahami dengan cara kita sendiri. Tetapi Yesus adalah jawaban yang benar dan lebih baik dari anak lembu emas itu. Bukan Tuhan versi manusia yang bisa kita kendalikan, tetapi Allah yang datang kepada kita di dalam kerendahan. Bukan kepuasan yang sesaat, kepuasan yang fana, tetapi penebusan kekal yang kita dapatkan. Bukan kendali yang kita tentukan, tetapi penyerahan kepada rencana Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kisah Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda bukan hanya sekedar sebuah simbol, tetapi ini sebuah pengajaran yang mendalam. Ini memberitahu kita bahwa kerajaan Allah bukan datang melalui paksaan, bukan juga melalui jalan yang kita harapkan, tetapi melalui kerendahan hati, melalui penderitaan, dan melalui tujuan Allah yang sempurna. Bapak Ibu, di tengah ruang liminal yang kita hadapi sekarang, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu masing-masing ketika berada dalam ruang liminal, tetapi kita diingatkan pada firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan menuntun. Dan kerajaan Tuhan bukan berdasarkan pada waktu manusia, tetapi berdasarkan rencananya yang kekal dan sempurna. Jadi apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu pada pagi hari ini dan juga dalam kita menapaki perjalanan kehidupan kita, yaitu kita perlu belajar setia menantikan Tuhan. Meskipun jawaban doa belum terlihat,
setialah melakukan apa yang Tuhan kita ingin lakukan. Tentu saja dengan kita mempunyai gaya hidup, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar untuk setia. Bapak Ibu, seorang yang bernama Tim Keller, dia pernah berkata seperti ini, Allah akan memberikan apa yang kita minta jika kita tahu semua yang Dia tahu. Bapak Ibu, ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari kita belajar di dalam liminal space ini. Masalah terbesar bukan hanya tentang ketidakjelasan hidup, tetapi kecenderungan hati kita menggantikan Allah dengan berhala. Oleh karena itu, mari kita tidak membuat dalam tanda kutip lembu emas kita ketika Tuhan terasa diam. Tetapi percayalah pada seorang raja yang datang menunggangi keledai karena dia sedang bekerja bahkan di dalam penantian setiap kita. Bapak Ibu, Kristus tetap setia kepada setiap kita meskipun kita adalah orang-orang yang terus gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mari kita belajar juga untuk terus setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah setiap kami untuk kami boleh tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak hanya menyebut Engkau sebagai Raja, tetapi kami boleh betul-betul menjadikan Engkau sebagai Raja yang mengatur kehidupan kami. Bukan diri kami sendiri yang menjadi Raja yang mengatur semuanya, tetapi Tuhan, hari ini kami mau tunduk di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami taat sepenuhnya, untuk kami percaya berserah sepenuhnya, dan kami belajar setia, karena Tuhan adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, firman Tuhan hari ini telah selesai disampaikan, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu itu yang telah ada di dalam hati kami, boleh terus-menerus berbuah, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.